insya Allah saya akan berbagi ya sedekah. Tahu nggak sedekah, Bu? Sedekah itu nggak hanya fulusnya ya, sedekah itu ada bisa dari ilmunya, bisa dari senyumannya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu untuk sukses itu dari mana dulu? Sedekah dulu. Yang paling mudah sedekah tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Itu kan hadis Rasul. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Jadi jangan pelit, senyum. Kecuali kalau Bapak Ibu lagi di WC senyum-senyum sendiri, nah itu hati-hati. Ya, oke. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, saya diberi kesempatan untuk mengisi materi. Gimana sih Kang Ihsan bisa sampai saat ini? Bahkan kemarin alhamdulillah cair lagi ribuan Pajero yang kedua. Masya Allah, yang mana saya dulu ingat waktu berangkat umroh sama Kang Dani, sama Kang Aceh beserta keluarga, saya bilang Kang Dani, insya Allah saya targetnya pokoknya bulan puasa Lebaran bawa Pajero ganti lagi mobilnya, karena saya hobi ganti-ganti mobil Pak Bu. Ya total tuh udah 8 kali berarti saya ganti mobil. Masya Allah. Nah itu saya targetkannya di bulan Maret ya, puasa lah. Tapi saya minta doa, saya berdoa di hadapan Ka'bah, berdoa di makam Rasul, di Raudhah. Saya yakinkan insya Allah saya pasti tembus. Dan Masya Allah luar biasa, Allah kabulkan. Ternyata gak nyampe bulan Maret, bulan Januari kemarin udah achieve Pajero yang kedua Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya bisa dapat penghasilan minimal ya, udah tahu belum? Minimalnya 70 juta sebulan. Masya Allah. Bener gak nih? Percaya nggak? Wah, cuma bohong ngomong doang. Oke, kita buktikan dulu ya. Nah ini buat jadi motivasi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ya, supaya Pak ini kan udah ada keterangannya juga. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ketika Anda mendapatkan satu kenikmatan, bicarakanlah. Dan alhamdulillah, saya dulu seorang karyawan yang hanya punya gaji 4 juta sampai 5 juta per bulan, tapi di sini sebulan bisa nyampe di angka 70 juta. Masya Allah. Nah ini kita akan mulai. Boleh ya diperlihatkan. Oke, momen sudah mulai. Halo, apa kabar? Bagus. Ini coba siapa di sini yang pengen penghasilannya bisa di atas 50 juta sebulan? Bisa seperti Kang Dani 200 juta sebulan. Kita berdoa bersama insya Allah ya, 1000 orang ini bersama-sama kita minta aminkan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memiliki passive income yang luar biasa di atas ratusan juta, bisa membahagiakan keluarga, berangkat ke tanah suci, bisa memuliakan anak yatim juga, dan insya Allah semuanya juga bisa berkah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sudah bisa masuk ya. Nah ini saya buka dulu kenapa PTBS ini betul-betul layak untuk kita perjuangkan. Oke. Cool ya. Ini atas nama saya sendiri ya. Oke, bisa dilihat. Nah ID-nya Priority. Nah ini kita cek bulan Januari, nah 2023 nih, Masya Allah, jadi gemeteran ya, bener ya? Tahun sih Allah. Oke. Nah, Sponsor ini bulan kemarin 66 juta itu baru ID utamanya. Ya, sampai bulan Januari itu total tuh 75 juta. Bulan ini alhamdulillah
udah masuk sampai 47 juta. Apakah kami bisa langsung gede kayak gitu? Enggak Bapak Ibu. Everything need proses. Semuanya butuh proses dulu. Karena saya ngalamin nih, coba apalagi waktu pandemi ya. Ya, pandemi 2020. Penghasilan saya berapa? Sekarang bulan Maret ya. Maret bulan tahun 2020 berapa? UMR ya. Iya, UMR. Sampai pernah sampai 3 juta juga. Ngalamin. Tapi di sini karena saya ikutin arahan dari mentor, Kandanya Dugani. Ketika ada pertemuan saya ikutin. Mau pertemuan di online, mau pertemuan di lapangan saya ikutin. Ikuti prosesnya konsisten. Dan alhamdulillah ternyata bisa naik. Ya, sampai dari 3 juta bulan Desember sampai 12 juta. Oke, ini baru 2020. 2021 naik lagi. Ya. Doain aja nih sambil liatin, sambil selawatin juga ya. Karena saya juga dulu gitu liatin ID punya Kang Dani, selawatin terus. Insya Allah ya Allah saya pasti bisa. Ya. Nah ini, alhamdulillah di bulan 2021 naik lagi sampai di 26 juta. Paling gede kemarin 12 juta. 2021 akhir 26 juta. Ya total bonusnya 220 juta 1 tahun. Nah tahun kemarin ya, tahun kemarin nih 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dari 26 juta 30 jutaan turun lagi, naik lagi sampai bulan puasa itu bulan April atau Mei ya tahun kemarin, April ya. Sebelumnya turun, tapi ketika bulan puasa kok bisa naik jadi 37 juta. Masya Allah ya. Sampai total di sini, nah dari 227 juta sampai 500 juta 1 tahun. Masya Allah. Ini pengen tahu nggak caranya? Beneran? Oke. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, mari kita fokus untuk belajar. Siap? Oke, check it out. Kita buka slide-nya dulu. Nah, gimana sih kita manfaatin momentum bulan puasa ini? Jangan sampai Bapak Ibu ketika puasa ya lemas, komisinya juga puasa, sedangkan lebaran Anda harus bagi THR. Betul nggak? Harus sampai kayak gitu. Nah, di sini saya udah siapkan. Nah, gimana sih caranya? Tadi judulnya apa? Proses membangun macan jaringan. Ya, nah di sini teman-teman harus apa yang harus dilakukan? Ya, ketika Anda pulang dari acara ini, nah kita harus tahu proses membangun macan jaringan ini. Ya, tahu macan nggak? Ada macan, ada kucing. Beda ya, mentalnya macan sama mental kucing beda nggak? Beda. Nah di sini kita buka. Oke, next. Halo. Nah di sini membangun. Jadi yang pertama kita harus buat target dulu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita udah naik kendaraan, tapi kita nggak punya target tujuan, capek juga. Ya udah, yang penting mas saya action aja, bergerak aja, prospek aja. Tapi Anda nggak punya tujuan. Ibarat kayak Anda naik motor, ditanya mau kemana, yang penting ngelilingin motor, bang, jalan aja, ngabisin bensin, betul nggak? Jadi nggak ada tujuan, nggak akan sampai-sampai. Jadi yang pertama Anda buat target. Ini bulan puasa ini Anda pengen punya penghasilan berapa? Bapak Ibu silakan. Ya, karena di sini yang jadi bos siapa? Kita sendiri. Jadi silakan Bapak Ibu tentukan dari sekarang pengen punya penghasilan berapa. Yang pertama, kemudian kita action, sok bergerak. Nah, actionnya harus kayak gimana? Cuma 2. Yang pertama, prospek. Yang kedua, mengundang. Ya, cuma harus tahu Bapak Ibu, nggak semua orang yang kita presentasi itu menerima. Pasti kebanyakan menolak. Cuma harus paham yang namanya menolak itu bukan 100% menolak, tapi mengundang. Ya, artinya orang itu masih bisa kita follow up. Ya, tahu nggak follow up? Ngabarin lagi.
Lihat, jalin lagi silaturahmi. Bukan pola kapan kamu join, ya kapan-kapan nantinya. Ya. Ya, jadi di sini pola kita ngabarin lagi supaya orang itu mau bergabung dengan bisnis database ini. Oke? Nah, itu yang gimana caranya follow up-nya nanti kita akan bahas. Ya. Nah, mengundang dan orang tuh gak jadi masalah. Ya, intinya gini Bapak Ibu, gak usah baperan. Orang kalau nolak alasan modal, gak usah baper. Rata-rata orang terkenal apa? Modal. Ya, bukan izin istri, bukan izin suami lagi, rata-rata mau. Nah, cuman nggak jadi masalah seperti itu. Kenapa? Karena orang kalau misalnya dia menolak bisnis kita, menolak secara halus atau nggak punya modal, dia nggak minat, nggak jadi masalah. Karena orang itu masih bisa kita follow up. Coba kalau orang menolak kita, contoh misalnya Kang Ivan, beda kualitasnya Kang Dian dari mana Kang Dian? Wah, Masya Allah, Oblas tuh dari Bali jauh-jauh nih. Keren ya, berangkat dari Bali. Nah, ini Kang Dian prospek temennya dekat gitu ya. Orang dekat di kerjaan. Ketika misalnya udah di prospek, orang nggak percaya, udah nolak. Masih bisa kita follow up nggak? Bisa. Tapi kalau orang yang udah menjauh terus, udah nggak mau ngomong ya, udah negatif ke kita terus, ya udah, biarin aja. Contoh atau misalnya nih kalau saya lebih maksimalkan apa? Via online. Banyak calon mitra yang masuk. Bapak Ibu punya TikTok, manfaatin. Punya Facebook, manfaatin. Banyak calon mitra yang masuk, rata-rata nggak kenal kan? Iya. Nah, ketika kita presentasi, kita bantu jelasin orang yang nggak punya modal, masih bisa kita follow up. Tapi kalau orang udah ngeblokir nomor kita, berarti orang itu udah beres, biarin aja berarti. Enggak. Jadi sebetulnya kalau orang belum nyampe ke blokir, gak jadi masalah. Hantam aja. Kita follow up lagi. Siap? Jadi nggak usah baperan Bapak Ibu. Kalau baperan nanti ya tamat wabillahi taufiq wal hidayah, bisnisnya gak bakal jalan. Baik. Oke, nah lanjut. Ya. Nah, kemudian setelah closing. Nah, langkah-langkah follow up-nya. Langkah follow up yang pertama, ya buat pesan siaran. Coba Bapak Ibu punya handphone? Handphonenya Cinutut apa HP Android? Android. Ya ada WhatsApp-nya kan? Coba maksimalkan. Ya di sini buat pesan siarannya dulu. Ada siaran? Nah, bukan WhatsApp, klik pojok. Ada siaran baru. Jadi orang kalau udah di prospek, yang penting orang itu saling save nomor kita. Betul? Saling save nomor kita, masukin ke list pesan siaran. Seperti itu ya. Nah kemudian masukin ke grup calon mitra, wadahnya, kolam ikannya. Dan saya sendiri alhamdulillah rata-rata orang yang bergabung itu karena masuk di grup. Kenapa harus ada grup? Supaya orang itu lebih yakin lagi. Apalagi orang yang baru kenal sama kita, tiba-tiba percaya langsung transfer, langsung join, belum tentu. Perlu ada support sistemnya. Salah satunya apa? Grup WhatsApp. Nah Bapak Ibu kalau emang belum punya, silakan minta ke leadernya untuk ada fasilitasi wadah grup WhatsApp-nya. Maksimalkan ya. Jadi Bapak Ibu kalau lagi bulan puasa jangan sampai nonton nggak jelas ya. Wah saya sibuk lah, nggak ada kegiatan yang lain. Jadi nantinya teman-teman nggak ada omset, kasihan. Lebaran nanti nggak ada uang buat ngasih THR. Jadi manfaatin lah ini ya, grup calon mitra ini. Saya nggak apa-apa, HP saya bahkan sampai ngeblank. HP baterai habis saya sambil cas, nggak jadi masalah. Wah Kang, HP-nya mahal nih, masih baru nih. Daripada percuma ya, percuma kita punya handphone mahal tapi bonusnya nggak ada, betul nggak? Handphonenya bagus tapi bonusnya nggak ada. Masih penting HP-nya itu biasa aja. Ketika prospek baterainya mau habis sambil cas gak jadi masalah. Yang penting dapat mobil, yang penting dapat bonus. Siapa? Iya, makanya jangan alasan itu, maaf Kang, HP-nya lagi dicas dulu. Nah, ya karena orang sukses itu tidak ada alasan. Oke, lanjut. Ikut meramaikan grup calon mitranya. Jadi ketika orangnya bergabung, orangnya menolak, kita masukkan aja. Masukin ke grup kami, kita sambut
dan bantu ramaikan. Dalam artian ramaikannya kayak gimana? Ya, kalau kita presentasi lagi di lapangan silakan foto. Coba tadi lihat di video profil, saya banyak foto kan, ya, foto-foto lagi prospek. Dan rata-rata orang yang di foto video profil saya itu rata-rata nggak pada join sampai sekarang. Luar biasa nggak? Keren kan? Nggak apa-apa, yang penting saya tunjukkan saya itu bergerak, saya itu action. Jadi Bapak Ibu jangan malu-malu ya. Ketika Bapak Ibu lagi prospek orang yang nolak, nggak apa-apa Pak, foto dulu. Buat apa? Buat kenangan, buat saksi sejarah nih. Saya pernah prospek kamu sampai saya menolak, sampai saya sukses bisa punya mobil. Betul nggak? Gitu. Makanya jangan malu-malu, action aja. Ya foto cekrek-cekrek. Apalagi sekarang juga bisa bikin video. Lanjut. Ya, kemudian aktivitas dari prospek dan kita impiannya. Nah ini Bapak Ibu, ya, dan sering sama Kang Dani ajarkan ke saya selalu share impian. Ketika closing share di grup, bahkan share di pesan siaran juga. Ya, intinya cari lama-lama lah kalau saya di grup, di mana, di status WhatsApp, di story Facebook, ke calon mitra, di grup calon mitra, mau calon mitra blokir, gak jadi masalah. Jadi intinya apa? Hantam-hantam aja, jangan banyak mikir. Jadi Bapak Ibu ini mau jadi profesor apa mau jadi pebisnis? Cung yang jadi profesor nggak ada ya, semuanya pengen jadi pebisnis. Cung, pebisnis yang sukses mana? Wah, semuanya pengen. Masya Allah. Makanya apa? Jangan terlalu banyak mikir. Nanti kalau saya share di kalau saya share bonus saya di status, nanti teman saya mau minjem duit, ngapain pikirin? Iya. Iya, coba Kang Dani, ya lihat ya bonusnya kalau di Facebook sering di-share nggak? Hah? Sering. Banyak nggak yang minjem duit? Banyak, tapi Kang Dani nggak terlalu jadi masalah. Kenapa? Fokus pada tujuan. Nah itu yang selalu saya pakai, yang diajarkan sama Kang Dani, Bung Dani. Ya, jadi siap Bapak Ibu, share impiannya, mau dapat bonus berapa silakan, ngomong dulu aja. Kenapa harus kita ngomong dulu? Karena omongan itu ibaratkan bibit. Ya, tahu bibit? Bibit tanaman. Kalau omongan kitanya masih yang negatif, kita bicara susah, kan susah closing, susah calon mitranya, susah cari calon mitra. Itu dari doa. Ujung-ujungnya apa? Nantinya susah juga. Seolah-olah kita minta sama Allah, ya Allah susahkanlah saya closing. Mau nggak kayak gitu? Gak mau kan? Makanya apa? Kita omongan hal-hal yang positif aja. Insya Allah pasti closing. Bismillah ya Allah, saya targetkan bulan ini tembus di angka 10 juta sebulan. Targetin aja. Jadi gak usah malu-malu Bapak Ibu. Kalau Anda malu-malu, wayana. Bonus juga malu-malu ke rekening. Masuknya betul? Nah, bahkan saya malu share impian saya malu punya target tuh. Ya, jangan salahkan kita kalau misalnya bonusnya malu-malu ke rekening. Ya, oke, lanjut. Nah, masuk ke kehidupan, mana tadi lanjut? Ya, masuk ke kehidupan calon mitra. Nah, salah satunya kayak gitu. Orang bisa closing collab itu intinya dia apa? Ketika kalau orang udah saling save nomor kita kan bisa lihat status orang kan. Nah, kalau orang itu bikin status, kita komen dong. Komen ke hal yang positif. Ya, jadi intinya jalin kedekatan. Kenapa? Karena kita harus pahami hukum peluang itu 80 10 10. Dari 100 orang yang kita presentasi, 80 orang masih bisa kita follow up. 10 orangnya bisa langsung closing dan 10 orangnya bisa nolak mentah-mentah. Dan orang bisa join itu closing terjadi karena 80% emosional. Ya, jadi jalin kedekatannya, apalagi orangnya nggak pada kenal. Siap? Nah ini kita manfaatin di media sosialnya. Oke, lanjut. Next. Nah setelah closing tinggal apa? Di sini isi formulir, transfer ke stokis, siapin daftar nama. Ya, siapin daftar nama, kasih slide sakti. Di sini kan ada flip chart ya yang berupa file. Kasih juga ke mitranya. Dan pendampingan, dampingi. Nah ini tugas untuk pembinaan itu. Yang pertama kita bangun dulu impian orang itu. Jangan sampai orang sudah join suruh jalan, gak bakalan bisa. Jadi bangun dulu impiannya, apa impian dia, kenapa mau bergabung di PTBS. Ketika orangnya udah punya hasrat, udah punya impian, silakan kita ajarkan cara verifikasi, cara mengenalkan.
Kenapa? Karena kita selaku sponsornya, kita yang bantu orang itu supaya bisa closing mitranya. Intinya cetak bonus di awal. Iya, mitra baru tuh nggak bakalan paham, dia sampai pengen jelasin langsung closing. Karena orang itu masih abu-abu, baru juga join. Karena saya juga ketika di awal sama kan Kang Dani mengenalkan ke saya bergabung, saya ajak Kang Aceh nih, saya nggak ngejelasin ke Kang Aceh, Kang Dani yang ngejelasinnya. Begitupun yang lain, kalau lebih sama, yang ngejelasin siapa? Kang Dani. Kenapa? Karena saya belum bisa. Nah begitupun member baru, ketika nanti orang closing, dia belum bisa presentasi, ajarkan, bantu sama kita, tugas kita selaku upline-nya. Oke? Siap ya? Dan kita masuk presentator, pastikan Anda dan semua jaringan harus mengikuti BSS 100%. Nah ini Bapak Ibu, ya insya Allah di bulan Ramadan nanti Zoom sharing, Zoom prospek akan kita rutinkan lagi. Dan teman-teman pastikan ya mitra-mitranya juga hadir dan menghadirkan. Ya, kenapa? Karena rata-rata orang puasa pada jalan-jalan nggak? Oh, pada diam di rumah, pada kerja. Yang kerja, yang punya usaha-usaha, dan yang nganggur maksimalkan juga di sini. Oke, nah Zoom sharingnya, jadi kita harus 100% ikuti BSS-nya. Ya. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami? Siap, maksimalkan untuk bulan Ramadan bonusnya lebih berlipat-lipat lagi? Oke, siap. Nah ini Bapak Ibu ya, kenapa saya bisa sampai saat ini? Masya Allah, yang mana saya dulunya tahu Bapak Ibu seorang karyawan, saya lama di pesantren. Tapi kehidupan saya bisa berubah drastis akibat saya berjalankan usaha di PTBS ini. Karena saya tahu Bapak Ibu, umur orang tua hanya satu kali, umur keluarga kita hanya satu kali, umur kita juga hanya satu kali. Orang tua saya bukan orang yang berada, bahkan sampai untuk pengen makan pun harus minta dulu ke kakek saya, harus datang dulu minta beras karena nggak punya usaha. Yang itu yang membuat hati saya untuk tergetuk untuk berjuang di sini. Jangan kan pengen bisa berangkat umroh, karena untuk makan juga harus susah, minta dulu. Makanya Bapak Ibu, saya selalu berpegang pada surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanallahul azim. Yang artinya demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Semua yang ada di sini termasuk golongan orang-orang yang rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang meyakini, kecuali orang-orang yang percaya akan impiannya. Wa amilus sholihati, dan melakukan amal kebaikan. Ingat Bapak Ibu, tugas kita sebagai mitra PTBS, kita bantu informasikan supaya banyak orang bisa terlepas dari hutang dan riba. Insya Allah itu suatu amal kebaikan. Lihatlah presentasi, bantu orang lain itu supaya apa? Supaya orang bisa terangkat derajatnya, supaya orang bisa ibadahnya lebih bagus lagi, gak pikirin hutang lagi. Itu suatu amal kebaikan. Banyak-banyaklah amal kebaikan itu Bapak Ibu. Banyak-banyaklah presentasinya. Mau calon mitra sendiri, mau calon mitra kita silakan. Yang pentingnya kita membantu supaya banyak orang bisa terlepas dari hutang dan riba. Wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Ingat Bapak Ibu, kita sukses di sini gak bisa sendirian. Kita perlu mentor, kita perlu mitra kita perlu cross-train juga. Supaya apa? Supaya kita bergerak, berjuang bersama untuk meraih kesuksesan bersama-sama.
Saya bisa berdiri seperti ini karena ada Kang Agus Rahmat Hidayat, karena ada Kang Gani Abdul Ghani, karena ada Kang Dodi, Kang Agian, dan begitu leader-leader yang termasuk Ayah Sunario. Saya nggak bisa sampai saat ini kalau saya berjuang sendirian. Makanya selalu mengingatkan dalam hal kebaikan. Wa tawassaw bis sabr. Kita saling mengingatkan dalam hal sabar. Ingat, semua proses pasti ada hasilnya. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Yang penting kita sabar, jalani aja. Ikhtiar kita proses aja. Yang penting kita tugas kita berjuang, bukan menang. Kita nggak bisa memaksa orang untuk bergabung di bisnis ini. Jangankan kita yang banyak dosa, sekelas Rasulullah SAW punya saudara Abu Lahab, Abu Jahal. Ketika diingatkan tentang agama Islam, nggak masuk. Kenapa? Karena udah ada keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada Allah yang Ia kehendaki. Kita nggak bisa memaksa keluarga kita, saudara kita untuk bergabung di bisnis ini. Yang penting tugas kita terus berjuang, belajar,